Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat dan seluruh instansi-instansi yang ada yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh jamaah subuh, wabil khusus kepada seluruh pimpinan Masjid Baitur Rahman dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatan saudara. Terima kasih atas segala aktivitas saudara, termasuk jamaah subuh bersama-sama, termasuk peringatan Maulid ini seluruhnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Maka pada era globalisasi ini, percampuran antar bangsa yang tidak bisa dibendung, percampuran antara peradaban yang tidak bisa dibendung. Sering saya katakan pada saat ini kita sedang berada dalam perang peradaban. Seluruh bangsa-bangsa di dunia masuk ke Indonesia dengan membawa peradaban-peradaban masing-masing. Apakah nanti akan meredupkan peradaban kita? Allahu a'lam bishawab. Sekarang sedang terjadi perang peradaban. Perang peradaban ini tidak pakai senjata, tapi lebih bahaya daripada perang yang pakai senjata. Perang pakai senjata orangnya boleh meninggal dunia, tapi ideologinya mungkin tidak bisa dibunuh. Tapi perang peradaban ini perang yang tidak pakai senjata, tapi yang akan langsung bisa menghilangkan peradaban kita. Peradaban Islam bisa hilang karena terjadinya perang peradaban. Perang peradaban, perang peradaban barat yang membanjiri negara kita ini, baik peradaban Inggris, peradaban Prancis, peradaban Jerman, semua peradaban barat tumpah banjir ke Indonesia ini. Apakah nanti akan menghilangkan peradaban kita? Allahu a'lam bishawab. Inilah perang peradaban. Maka terima kasih pada saudara-saudara yang mengadakan gabungan sholat subuh ini dalam rangka menghidupkan Islam, dengan pengajian-pengajiannya, dengan majelis zikirnya. Ada majelis Rotibul Haddad, ada majelis Rotibul Atos. Ini semuanya dalam rangka menghidupkan Islam. Perbanyaklah bid'ah hasanah
untuk menghidupkan Islam di Indonesia ini. Adanya majelis zikir dan lain-lainnya itu dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai agar tidak redup di tengah-tengah perang peradaban ini. Ini yang harus kita sadari sekarang ini. Terima kasih kepada seluruh panitia Maulid dengan segala pengorbanannya. Selalu saya memberikan muqaddimah dalam pidato-pidato saya di pengorbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda sejak Perang Diponegoro tahun 1825, beratus-ratus tahun kita mengadakan revolusi untuk mencapai kemerdekaan. Berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Inilah negara NKRI, negara yang sangat mahal, negara yang berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata bangsa Indonesia. Saya tanamkan ini agar kita semakin cinta kepada NKRI ini. Nah, maka kita semua ini yang hidup sekarang ini, insya Allah tidak termasuk orang yang berjasa dalam NKRI. Kita ini semuanya termasuk pemakan jasa. Saya ajak supaya sadar, dari ketua RT-nya sampai presidennya, termasuk supermakmunnya, bukan orang yang berjasa dalam NKRI. Presiden kita lahir tahun 1961, NKRI sudah ada. Jadi kita semua yang ada di masjid ini pemakan jasa. Siapa yang berjasa? Mereka yang ada di kuburan Taman Pahlawan itu. Syukur kepada Allah, setiap kota kabupaten di Indonesia itu ada Taman Pahlawan untuk membuktikan siapa yang paling besar jasanya. Maka kalau pemerintah atau siapapun saja bertanya kepada saya, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, saya jawab dengan fakta, bukan dengan teori. Saya jawab dengan fakta. Kalau Anda ingin tahu berapa pengorbanan untuk NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu bukan kuburan umum yang saya maksud. Kuburan Taman Pahlawan itu diperiksa. Taman Pahlawan di Tangerang, di Sukabumi, di Bogor, di Serang, di Garut, sampai Jawa seluruhnya, Indonesia seluruhnya. Tiap kabupaten ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Masuki Taman Pahlawan itu, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Maka saya jadi terang
ini. Saya ceritakan sejarah ini. 90% darahnya umat Islam. Maka jadi pemimpin bangsanya harus tahu sejarah dan ngerti sejarah supaya memberikan kebijaksanaan yang bijaksana. Kalau yang memimpin ini, pemimpin negara ini, yang memimpin pemerintahan ini orang yang tidak tahu sejarah, saya khawatir nanti kebijaksanaannya tidak bijaksana. Betul apa tidak? Maka sejarah perlu dipelajari. Lebih jauh saya katakan, kalau tidak kena toleransi para ulama, tokoh-tokoh Islam, tidak ada NKRI ini. Saya buka sejarah. Bung Karno membuat panitia kemerdekaan itu pertama kali terdiri 60 orang. Berunding gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang, terdiri dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasionalis. Terdiri Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari golongan Katolik, Abi Kusno, Kahar Mudakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, termasuk Kiai Haji Abdullah Wahid Hashim, Abdul Wahid Hashim. Ini yang panitia 9 yang mengadakan perundingan setiap minggu, setiap bulan, bantah membantah, akhirnya menghasilkan satu format yang disepakati oleh seluruh tokoh agama dan tokoh nasionalis dan ditandatangani negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kesepakatan. Mereka tanda tangan semua. Setelah format ini terbentuk, Bung Karno didesak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, karena kita sudah punya format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di luar Islam tidak ada urusan. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Maka Bung Karno tanggal 17 Agustus berani memproklamasikan negara ini. Pada tanggal 17 jam 10, Bung Karno langsung mengumumkan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali ini Habib yang kiai yang hafal proklamasi. Tentu kiai-kiai yang lain saya puji itu hafal. Itu jam 10 pagi. Jam 3 sore utusan dari Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta dan meyakinkan Bung Hatta bahwa kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah, jam 10 diumumkan negara kesatuan Republik Indonesia. Masa jam 3 akan pecah menjadi 2, Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Akhirnya Bung Hatta mengumpulkan kembali lagi 9 orang itu, minus Kiai Abdul Wahid Hashim karena pulang ke Jawa Timur, kemudian diganti oleh tokoh dari Sumatera. Timbul lagi perundingan yang ulang. Sebagian berkata tidak dicabut. Ini kesepakatan seluruh tokoh agama, termasuk di dalamnya A.A. Maramis dari Katolik. Tanda tangan Piagam Jakarta ini dengan seluruh tokoh-tokoh nasionalis, tidak dicabut. Bung Hatta memberikan penjelasan, kalau ini tidak dicabut, kami khawatir nanti Indonesia Timur mengadakan proklamasi.
Dengan perdebatan-perdebatan itulah tokoh-tokoh Islam lapang dada. Dicabut 7 kata ini. Ini pengorbanan. Ini pengorbanan. Sehingga ketika Pak Alamsyah jadi Menteri Agama, dia langsung katakan Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia. Saya ungkapkan sejarah ini biar kita lebih cinta sama NKRI ini. Ini sejarahnya. Kalau seandainya tokoh Islam ulama waktu itu tidak mau mencabut 7 kata ini, NKRI tidak ada. Saya tegaskan sekarang ini. Karena banyak yang tidak tahu sejarah ini. Ini sejarah pengorbanan umat Islam untuk NKRI. Maka selalu katakan pengorbanan. Alhamdulillah. Karena pengorbanan orang-orang sebelum kita, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka kita sekarang wajib berkorban. Untuk apa kita sekarang berkorban? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Ketika Bapak tadi sholat subuh, baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait. Pernahkah Bapak terpikir apakah anak saya nanti masih baca kunut seperti saya? Apakah cucu saya masih kunut seperti saya? Apakah anak cucu saya masih kunut seperti saya? Atau sudah berubah agama? Na'udzubillah min dzalik. Ini Anda pikirkan pengorbanan ini. Maka saya tidak berkorban. Maka saya menghimbau pada seluruh umat Islam di Indonesia, persilakan Anda berkorban untuk Islam. Alhamdulillah kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, negara damai, bukan negara perang kayak di Timur Tengah. Alhamdulillah kita tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Maka saya minta kepada seluruh umat Islam, mari sisihkan sebagian hartanya untuk Islam, agar Islam ini jaya, agar Islam ini hebat, tidak tergantung nasibnya kepada orang lain. Kita bisa berdiri sendiri dengan pengorbanan umat Islam. Katakan ibu-ibu, kalau tiap hari belanja, lebih belanjanya 5.000 letakkan di kota, lebih 5.000 letakkan di kota. Jumat pagi ada duit 35.000. Titipkan sama suaminya, ini Pak 20.000 letakkan di tromol masjid. Untuk saya nanti di kuburan Pak. Alangkah indahnya. Yang 15.000 berikan pada majelis taklim, majelis zikir yang ada, supaya majelis zikir hidup, majelis taklim hidup, masjid hidup. Ini hanya menunggu pengorbanan saudara untuk kejayaan Islam ini, menunggu pengorbanan saudara. Saudara misalnya katakan paling rendah jadi kuli bangunan, 1 hari dibayar 150.000, 6 hari 900.000, sisihkan 10.000, 20.000 untuk Islam. Masya Allah. Umpama saudara jadi dokter, persilakan praktek hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk dirinya. Hari Sabtu walaupun libur buka praktek untuk Islam. Hasilnya hari Sabtu 100% untuk Islam. Seorang dokter yang beragama Islam. Saudara jadi pegawai negeri, dapat gaji paling kecil katakan 3 juta 1 bulan atau 4 juta. Sisakan 50.000 untuk agamamu. Ini saya akan gerakan dana secara nasional agar Islam ini tidak diatur oleh manusia lain. Saya mendapat inspirasi ini
Justru dari pepatah Arab zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, tapi bagus, saya ambil. Orang Arab zaman jahiliyah berkata, jawwek kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu kalau ingin anjing itu nurut sama kamu. Hanya anjing lapar yang akan nurut. Maka bangsa Indonesia termasuk umat Islam dan para ulamanya, jangan kau jadi anjing-anjing lapar. Kalau kau jadi anjing lapar, engkau akan diatur oleh manusia-manusia yang berduit. Syukur kalau manusia yang berduit orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang berduit yang tidak bertakwa perlu ngatur kiai, hancurlah kiai. Ini saja peringatkan. Mestinya saya sudah tidak pidato seperti ini, Pak. Umur saya sudah 82 tahun lebih. Sudah tua saya ini. Tapi kalau Islam diganggu, barangkali komputernya Sultan Makmun berubah. Yang umurnya 82 tahun jadi 28 tahun. Ini saudara-saudara. Maka saya minta pengorbanan. Sisihkan sebagian hartanya. Jamaah Masjid Baitur Rahman. Kalau kau hari Jumat, begitu tromol masjid diedarkan, kau masukkan duit 2.000. Maaf, jangan kau merasa beramal. Kau sedang menghina agamanya sendiri. Kau tidak menghargai agamanya. Masa masukkan tromol masjid 2.000? Pakai obat sehat. Maaf, bukan marah, ngasih tahu. Apa? Lihat, masa 2.000? Pakai akal sehat. Tukang parkir 2.000 kagak mau. Anak bapak pagi berangkat sekolah kasih 2.000. Mau nggak kira-kira? Masa untuk Islam 2.000? Saya tidak minta kekayaan Anda, cuman sebagian saja. Kalau hari Jumat mendengar inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah, seluruh umat Islam se-Indonesia hari Jumat berhenti merokok. Hari Jumat aja satu. Uang rokoknya kasih masjid. Bagaimana kira-kira? Masukkan tromol 20.000. Berarti menghormati agama, menghormati Islam. Masukkan ke tromol masjid 2.000, menghina agamamu sendiri. Tidak menghargai agamanya. Mari kita hargai agama kita, hormati agama kita dengan mengorbankan harta kita untuk kepentingan kita. Kira-kira pidato saya berhasil atau tidak? Kira-kira berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak? Hanya tunggu Jumat depan. Ketua Umum lapor Jumat depan. Kalau sudah tidak 2.000-an tidak ada, berarti Supran Makmun berhasil. Kalau tromol masih isi 2.000, Supran Makmun gagal. Gagal pidato saya. Supaya kita umat Islam itu bisa mandiri, jangan diatur oleh manusia-manusia lain. Kalau manusia yang lain yang ngatur orang yang bertakwa kepada Allah, alhamdulillah. Kalau kebetulan mereka orang yang tidak bertakwa kepada Allah, naudzubillah. Lah ini filsafat orang Arab jahiliyah, tapi bisa saya manfaatkan. Jawwek kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu, baru anjing nurut sama kamu. Kalau anjingnya tidak lapar, tidak bakalan nurut. Anjing kenyang, saudara pegang roti, dia duduk aja nggak peduli. Tapi begitu anjing lapar, ada orang pegang roti, pasti dia akan menyerang orang itu. Kemanapun dia pergi, diikuti oleh anjing itu sampai mendapat roti. Apakah umat Islam mau jadi anjing lapar?
Apakah ulama-ulama mau jadi anjing lapar? Tidak. Inilah supaya umat Islam berkorban, sisihkan sebagian hartanya. Subhanallah, kalau seandainya umat Islam yang merokok paling sedikit katakan 20 juta dari 260 juta bangsa Indonesia, kalau 20 juta saja berhenti merokok, harga rokok 25.000, berapa miliar? Berapa triliun duitnya akan masuk? Itu dari rokok saja. Kalau kita mau berkorban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat amanah dari Allah untuk menyempurnakan Islam ini. Rasulullah pun dengan segala pengorbanannya. Saya akan bicara soal pengorbanan Rasulullah supaya Anda lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penderitaan beliau? Beliau berdakwah dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi karena diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Sembunyi-sembunyi karena diancam oleh orang kafir Quraisy, diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat ke tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu agar mereka kembali kepada agama kafir. Tetapi Sayyidina Bilal tetap ahad, 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 ahad. Allah yang Maha Esa. Di tengah-tengah tangannya diikat dan diseret, perutnya dikasih batu. Di tengah-tengah itulah dia teriak Allah yang Maha Esa. Inilah pengorbanan beliau sehingga Islam tersebar dan jadi jaya. Jayanya Islam tersebar karena pengorbanan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya berkorban harta, berkorban jiwa mereka siapkan. Sehingga tertanam dalam pribadi sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau beliau mati di atas tempat tidur, dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Sia-sia saya memutuskan napas di atas tempat tidur ya Rasulullah. Inilah yang membuat Islam hidup. Karena jiwa mereka yang berkobar itu. Ini saya ceritakan kepada Anda. Dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan ancaman, tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam semakin besar, menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditempel di dinding Ka'bah itu, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah bersama-sama dengan sahabatnya mati kelaparan ketika itu. Inilah sejarah nabimu, supaya kita lebih cinta. Ini sejarah nabimu. Maka ketika bangsa Irak dan Libya diembargo ekonominya oleh bangsa Amerika, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu dengan para sahabat-sahabatnya merasakan pahitnya embargo ekonomi ini. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam ini. Api Islam semakin menyala, semakin membesar, menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya mereka merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya apa maunya ponakanmu. Subhanallah. Kalau dia mau tahta,
Kami bangsa Mekah, penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Artinya jangan berdakwah lagi. Abu Thalib tanya sama ponakan, itu maunya apa? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami penduduk kota Mekah siap untuk memberikan harta kepada Muhammad sehingga nanti Muhammad menjadi orang terkaya di penduduk Mekah ini, dengan syarat berhenti berdakwah jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan, maunya apa dia? Ingin kawin? Saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana? Jangan ditawarkan itu, diajak umroh saja sudah lumer imannya. Ya maaf. Maka kalau ada orang ngajak umroh pada saya sebelum pemilu, pasti saya tolak. Enggak usah. Loh, mari pakai ibadat umroh dengan saya, enggak usah. Mengapa? Karena nanti setelah datang umroh, saya harus kampanye dia. Kan itu kan kira-kira. Saya ajarin, tidak usah ngajak saya serap umroh, sudah nadar saja. Kalau sudah jadi bupati, umroh dengan saya. Nadar, kalau Anda jadi gubernur, umroh dengan saya. Kalau sekarang nggak usah. Jelas ini. Disinilah godaannya harta, tahta, wanita. Nabimu lulus. Semuanya ditolak oleh Rasulullah. Tidak ada yang terima. Maka kalau kiai dikasih jabatan dan pangkat, hati-hati. Mungkin karena menghargai kiai, memberikan tempat pada kiai, mungkin. Tapi kemungkinan yang kedua, supaya berhenti jadi kiai. Contohnya misalnya Supron Makmun diangkat oleh pemerintah menjadi menteri luar negeri. Dan kalau Supron Makmun jadi menteri luar negeri, kan sibuk terbang kemana-mana saya. Terbang ke Tokyo, terbang ke Beijing, terbang ke New York, terbang ke negara-negara yang ada. Karena saya menteri luar negeri, berhenti saya kasih ceramah, jadi mantan kiai. Ya maaf kalau saya katakan begitu. Jadi kalau sudah dikasih jabatan oleh pemerintah, mungkin itu satu penghormatan, memberikan tempat kepada Anda untuk berjuang. Tapi ada kemungkinan yang negatif, supaya berhenti jadi kiai. Ya kira-kira kalau saya jadi menteri luar negeri, kira-kira subuh bisa kasih kuliah subuh nggak kira-kira? Bisa nggak saya membaca kitab Riyadhus Shalihin di masjid-masjid? Ini sudah cara lama, tahta, harta, wanita. Disinilah godaan tokoh-tokoh Islam ini. Letaknya di tiga ini: lulus tahta, lulus harta, lulus wanita. Insya Allah kau lulus dalam perjuanganmu. Di sini banyak gagalnya di sini. Kadang-kadang gagal karena wanita, karena gagal karena harta, gagal karena tahta. Nah, Rasulullah lulus, uswatun hasanah. Karena segala macam cara sudah dilaksanakan, kekerasan sudah, embargo ekonomi sudah, dengan cara damai sudah. Ternyata politik-politik ini tidak dapat memadamkan Islam. Akhirnya mereka mengadakan rapat di Darun Nadwah. Saudara yang haji yang Darun Nadwah itu kira-kira tempatnya 50 meter dari pancoran emas itu. Dalam tafsir Tabari
disebutkan bahwa iblis ikut hadir dalam musyawarah itu. Ini ditulis di dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala mereka mengadakan tipu muslihat, mengadakan rapat di Darun Nadwah yang dihadiri oleh iblis, kemudian Abu Jahal berkata, dengan kekerasan tidak mempan, dengan embargo ekonomi tidak mempan, dengan cara damai ditawarkan tahta harta wanita tidak berhasil, maka baiknya Muhammad itu dipenjara saja. Lihat itu Quran bukan surat Ma'un. Penjarakan saja Muhammad ini. Nabi Yusuf di penjara. Jadi kalau ada kiai di penjara atau Habib di penjara, saya tidak heran kok. Jangan kayak kita. Nabi Yusuf saja dikriminalisasi. Nabi Yusuf dikriminalisasi oleh kaumnya, termasuk juga dikriminalisasi Nabi Isa alaihissalam. Itu dikriminalisasi, dituduh akan merusak Nabi Musa, agama Nabi Musa, dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Pada itu semua tuduhan tidak ada bagi Nabi Isa. Raja Yahudi ketok palu, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Ini semuanya sejarah yang harus kita baca untuk dijadikan suri teladan, uswatun hasanah dalam perjuangan. Apa kata iblis? Sia-sia engkau memasukkan Muhammad dalam penjara. Karena apa? Muhammad itu sukunya suku yang dimuliakan di tanah Arab, yang disegani oleh bangsa Arab. Tidak mungkin sukunya akan membiarkan anggotanya di penjara untuk menjaga kehormatan sukunya. Pasti nanti Muhammad akan dikeluarkan dari penjara. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Tuh kata iblis. Keluar lagi pendapat, kalau begitu Muhammad usir saja ke luar negeri. Apa kata iblis? Ini usul yang sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya besar, pasti negara kami akan diserbu dari luar negeri. Bahaya ini usul. Di penjara nggak ada gunanya, nanti diusir malah berbahaya. Akhirnya Abu Jahal berkata, kalau begitu bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar. Ini nabimu kayak begini hidupnya. Saya tanamkan ini untuk lebih cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangannya yang begitu baik, bunuh saja Muhammad. Ini pendapat yang benar, kata si iblis. Didukung oleh iblis. Ini pendapat yang benar, bunuh saja Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya rumahnya dikepung oleh seluruh suku yang ada di Mekah itu dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad bicara. Mulutnya dia manis. Keluar, potong lehernya. Malam yang begitu mencekam, Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, kota yang Rasulullah cintai, tumpah darahnya, disuruh tinggalkan malam ini. Ini hijrahnya nabimu. Kemudian Rasulullah mengambil pasir, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu falaq, membaca ayat kursi, membaca sebagian ayat dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah tabur, tertidur mereka semuanya. Keluar Rasulullah aman.
langsung ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tengah malam, tengah kegelapan. Tentu Sayyidina Abu Bakar heran, ada apa Rasulullah? Abu Bakar, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah tinggalkan kota Mekah yang kita cintai ini. Apa jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari kita tinggalkan kota Mekah ini. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Dia melaksanakan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dari seluruh manusia yang ada. Allah tidak melarang suami mencintai istrinya. Allah tidak melarang istri mencintai suaminya. Allah tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tapi letakkanlah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Kalau sudah panggilan Allah, tinggalkan semua kecintaan itu. Inilah yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Malam ini keluarlah mereka berdua tengah malam gelap, dikejar-kejar untuk dibunuh menuju Jabal Thur. Sampai di Jabal Thur, di kaki Jabal Thur, Rasulullah ngajak Abu Bakar istirahat dulu di Gua Thur. Tentu saudara yang haji tahu Gua Thur itu. Paginya Abu Thalib datang, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, Muhammad belum keluar. Didobrak pintunya, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata ketika itu, ketika Rasulullah mau keluar, persilakan engkau Rasulullah keluar, asal engkau selamat Rasulullah. Biar saya yang akan tidur di tempat tidurmu, saya akan pakai selimutmu, supaya nanti orang kafir terus menyangka akulah engkau. Biarlah saya yang mati, asal engkau selamat. Ada orang kayak Sayyidina Ali bukan? Ada. Ini beliau. Saya ceritakan semua kepahitan ini. Ya. Saya ceritakan kepahitan ini supaya kita lebih mencintai Rasulullah. Baru setelah 3 hari dia keluar dari Gua Thur ini. Mengapa nunggu 3 hari? Supaya mereka itu yang ngejar-ngejar sudah payah. Baru Rasulullah 3 hari itu keluar, itu pun Rasulullah tidak berjalan di jalan yang biasa. Kata orang Betawi, Rasulullah dari Mekah ke Madinah lewat jalan tikus. Bukit-bukit yang tidak dilalui orang, itu yang dilalui nabimu. Di bawah terik matahari, perjalanan 425 km, itulah penderitaan nabimu. Lain dengan Sukron Makmun. Kemarin saya terbang ke Kalimantan Selatan, terbang ke Palembang, terbang ke Jawa Timur. Subhanallah. Dijemput dengan mobil, ditidurkan di hotel, dikasih makan enak-enak, Masya Allah. Nabimu ketika ke Taif bukan disuguhi ayam goreng, bukan disuguhi buah apel, tapi nabimu disuguhi dengan batu lemparan. Sehingga Rasulullah luka. Jibril turun menawarkan jasa. Hai Muhammad, angkat tanganmu, minta sama Allah hancurkan penduduk Taif ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit ini semua. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah penduduk Taif ini. Orang yang menyakiti didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang baik. Mana
Mana ada manusia kayak Rasulullah? Saudara, di tempat ini kalau ada orang yang nyakitin saudara, kira-kira apa doa saudara? Mudah-mudahan disambil meledek. Subhanallah. Rasulullah mendoakan yang baik kepada orang yang menyakiti. Kalau mendoakan baik pada orang yang berbuat baik wajar. Ini Rasulullah mendoakan kebaikan kepada orang yang jahat kepada dia. Itulah namanya uswatun hasanahnya Rasulullah. Inilah pengorbanan Rasulullah SAW. Akhirnya sampai di Madinah, disambutlah oleh masyarakat Islam di Madinah. Disitulah Rasulullah lalu mempraktekkan peradaban Islam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Maka kadang-kadang Pak Ketua Umum, orang Islam kadang-kadang keliru. Kalau ditanya siapa yang membangun agama Islam, Nabi Muhammad. Itu tidak lengkap. Jawaban yang lengkap dan benar, siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Jangan dihilangkan Nabi Adam, dihilangkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa. Mereka membangun Islam. Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Nabi Muhammad, Nabi yang ke-25. Jadi jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Jawaban Islam dibangun oleh 25 Rasul. Rasulullah yang menyempurnakan terakhir. Rasulullah tidak membawa agama baru. Rasulullah menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Ini tertulis dalam kitab Sahih Muslim. Dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a lil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Saya datang terakhir, yang meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad selesai, finishing. Semuanya para nabi mengajak Islam. Agama Allah cuma menurunkan agama satu, hanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Pembangunannya dimulai Nabi Adam. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Islam, tauhid. Datang Nabi Nuh alaihissalam, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Islam. Datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seruan sesama, mengajak umatnya beriman kepada, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihissalam, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Persilakan keyakinan Anda, saya tidak menyalahkan keyakinan Anda. Tapi dalam Al-Quran, Nabi Isa tugasnya sama, seruannya seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya agar beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah, tidak sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama dengan seruan Nabi Isa.
sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Nabi mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak ada bedanya, hanya syariat Allah itu diturunkan Allah, dicicil, tidak sekaligus, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong rambutan? Tanah belum dikapling-kapling. Dan sudah ada yang ngapling-ngapling. Zaman Nabi Adam, jangankan kapling, negara kagak ada. Gak ada Singapura, gak ada Malaysia, gak ada Indonesia, gak ada Eropa. Yang ada dunia. Penduduknya 2 orang. Nabi Adam, Siti Hawa. Siapa yang mau nyolong? Enggak ada. Perkawinan sederhana. Mengapa sederhana? Tidak ada orang. Dibolehkan oleh Allah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung, khusus untuk anaknya Nabi Adam. Kalau di Tebet sekarang ada orang ingin kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam orang sekarang. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya, datang Nabi Isa, Islam disempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita umat Islam wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Tapi kitab suci yang kita yakini, kitab suci yang asli. Kita percaya pada kitab Zabur, kitab suci. Yang mana? Kitab Zabur, kitab yang firman Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Dan tidak ada dalam kitab Zabur perkataan Nabi Daud. Tidak ada dalam kitab Zabur itu perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni hanya firman Allah. Itulah kitab Zabur yang asli menurut Al-Quran. Kita percaya pada kitab Taurat. Mungkin sekarang sudah ratusan Bible di Eropa. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci namanya Taurat. Isinya firman Allah yang diberikan oleh Nabi Musa untuk disampaikan pada umatnya. Dan tidak ada dalam kitab Taurat itu perkataan Nabi Musa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni hanya firman Allah. Itulah kitab suci Taurat. Kita percaya pada kitab suci Injil. Injil yang asli menurut Al-Quran. Asli yang mana menurut Al-Quran? Yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada dalam kitab Injil perkataan Nabi Musa, dan tidak ada dalam kitab Injil perkataan pendeta-pendeta. Yang ada murni hanya firman Allah. Nah, sekarang ada 5 Injil. 4 Injil disetujui oleh gereja, persilakan. Syukuran makmum tidak menyalahkan, itu keyakinan Anda, persilakan dengan keyakinan Anda, saya hormati. Kalau Anda percaya bahwa kitab Injil Matius yang ditulis orang bernama Matius itu asli, persilakan. Kalau kau berkata Injil Markus yang ditulis orang-orang yang bernama Markus asli, persilakan. Itu keyakinannya. Kalau yakin bahwa kitab Matius, Lukas itu yang ditulis oleh Lukas itu kitab asli, persilakan. Syukuran makmum tidak menyalahkan Anda. Kalau kitab Yohanes, Yahya, Injil Yahya yang ditulis orang yang bernama Yahya, kau anggap asli, persilakan. Tapi Al-Quran yang menganggap asli,
adalah Injil yang firman Allah diberikan kepada Nabi Isa sampai kepada umatnya, dan tidak ada di dalam Injil itu perkataan Nabi Isa, tidak ada dalam Injil itu perkataan pendeta-pendeta ini. Keyakinan kami, persilakan keyakinan Anda. Saya tidak mencela, saya tidak menghina, saya tidak menyalahkan, itu keyakinan Anda, persilakan. Tapi ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil itu dilarang? Karena isinya mirip dengan Al-Quran soal penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Sama dengan Al-Quran isinya dalam soal penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Jadi semuanya disempurnakan. Datang Nabi Muhammad, agama Islam sempurna. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus pada kaumnya karena syarat Allah belum tumplek seluruhnya. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka syariat Allah, Al-Quran syariat Allah tumplek. Nah, saya pakai bahasa Jawa. Ada orang Jawa enggak? Banyak ya? Banyak. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata yang terakhir diulang 2 kali. Jadi kalau orang Jawa bilang kemarin di Tebet macet, gak apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin sore di Tebet macet, berhentilah, mati mesin sudah, gak jalan. Dengan datangnya Nabi Muhammad, syariat Allah tumplek, sudah gak ada sisanya di Lauh Mahfuz, sudah sempurna. Dan ini setelah selesai pembangunan Islam, selesainya pembangunan Islam dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah yang memproklamirkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukran makmun. Kata Allah, hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu, dan telah saya sempurnakan nikmatku untukmu. Dengan datangnya Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna. Seandainya Nabi belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Telah saya sempurnakan nikmatku. Quran 37 sudah saya turunkan semua. Yang akan menjelaskan Al-Quran sudah saya lahirkan, Nabi Muhammad SAW. Maka Allah bikin pernyataan, maaf kepada pemerintah, maaf kepada orang-orang di luar Islam. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan syukran makmun, tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini bukan syukran makmun yang bicara, Quran. Jangan syukran makmunnya yang ditangkap, tangkap aja Quran itu. Dan kalau Quran masih ada saya baca, apa tidak boleh baca Al-Quran? Nah, maka syariat Allah sempurna. Disinilah akan dibangun sebuah satu peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi, peradaban yang berdasarkan sunnah Rasulullah. Banyak peradaban di permukaan bumi ini, tapi rata-rata peradaban yang ada, peradaban yang berdasarkan hawa nafsunya. Misalnya peradaban yang datang dari barat, pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan, berzina kalau mau sama mau itu HAM, bebas bukan pidana.
dansa, joget, bebas sambil mabuk-mabukan, kadang-kadang joget telanjang. Ini peradaban yang datang dari barat, yang didorong oleh peradaban hawa nafsunya. Allah menciptakan satu peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa petunjuk dan agama yang benar? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar kau perlihatkan Islam, perlihatkan peradaban Islam di tengah-tengah agama yang ada di dunia ini, agar manusia yang sehat, mana agama yang akan dipilih? Perlihatkan oleh engkau agama Allah ini. Hari ini saya akan mengiklankan agama Allah. Saya akan memperlihatkan berbangsa Indonesia, inilah peradaban Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai pun persilakan. La ikraha fiddin wa ma alaina illa al-balagul mubin. Saya cuma menyampaikan ini peradaban Islam. Di dalam akidah Islam hanya mengenal khaliq wal makhluk. Islam selamanya hanya menyembah pencipta alam semesta, tidak akan menyembah kepada ciptaan Allah namanya makhluk. Yang kita sembah yang menciptakan. Kita tidak menyembah matahari, kita sembah yang bikin matahari. Kita tidak menyembah bulan, kita sembah yang bikin bulan. Kita tidak menyembah gunung, kita sembah yang bikin gunung. Kita tidak menyembah pohon, kita sembah yang bikin pohon. Kita tidak menyembah manusia, kita sembah yang bikin manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya kami sujud, tidak kepada yang lain. Inilah peradaban Islam. Saya perlihatkan. Mau? Alhamdulillah. Tidak mau pun, ya alhamdulillah juga, cuma agak kecilan alhamdulillah. Bangsa Indonesia tidak mau peradaban Islam, persilakan. Sukarno tidak akan memaksakan. Sukarno hanya menyampaikan inilah peradaban Islam. Dalam tauhid hanya menyembah pencipta, tidak menyembah yang diciptakan. Pencipta Allah, selain Allah itu namanya makhluk, tidak akan disembah oleh umat Islam. Benar kan? Peradaban Islam dalam rumah tangga. Ini kuliah subuh apa kuliah Tuhan? Terus apa tidak? Terus apa tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Istrinya jawabannya begini. Terus apa tidak? Terserah Pak Kiai. Terus apa? Terus. Ini murid akhir zaman begini. Bisa nyuruh-nyuruh kiai. Peradaban dalam rumah tangga, Masya Allah. Laki-laki senang dengan perempuan, itu kudrat iradat Allah. Perempuan senang laki-laki, ini kudrat iradat Allah. Allah yang menciptakan laki-laki senang dengan perempuan. Allah yang menciptakan perempuan senang dengan laki-laki. Maka ketika perempuan senang dengan laki-laki, laki senang perempuan, Allah membuat pintu untuk bisa bergaul bebas. Pintunya apa? Babun nikah. Nikah dengan yang sah. Jadi Allah tidak melarang pergaulan bebas. Justru Allah perintahkan agar laki-laki dengan perempuan bergaul bebas, sebebas-bebasnya, dengan syarat lewat pintu yang diridhoi oleh Allah, pintu babun nikah. Nikah secara hukum Islam. Setelah nikah hukum Islam, persilakan bergaul bebas. Ini semuanya ini kan hasil pergaulan bebas. Betul atau tidak?
Kiai saat ini tidak akan ada kalau ayah dan ibunya tidak bergaul bebas di atas tempat tidur. Tidak akan ada syukron makmur kalau almarhum ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas di atas tempat tidur. Ini syukron makmur hasil pergaulan bebas. Dan semua kiai yang ada ini hasil pergaulan bebas. Dan saudara di masjid ini semua adalah hasil pergaulan bebas. Baru sadar. Sadar kan? Sadar. Tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah lewat syariat Islam. Karena Allah penciptanya, ikutilah peraturan Allah, baru Allah bebaskan bergaul. Tidak dilarang bergaul bebas, disuruh bergaul bebas, tapi lewat syariat yang diturunkan oleh Allah dengan hukum perkawinan. Maka terjadilah pergaulan bebas. Baru sekarang Ustaz Satimi sadar kalau ini hasil pergaulan bebas. Baru tahu kan? Karena kiai-kiai yang di samping saya sadar kalau kiai hasil pergaulan bebas. Yang dilarang oleh Allah pergaulan bebas yang tidak ada tanggung jawab. Model ayam, model kambing, model kebo. Coba lihat ayam, saudara. Tahu ayam kan? Bertelur, katakan 6, ngerem. Setelah ngerem, netes. 1 jadi ayam jago. Gede-gede ayam jago itu ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Ayam bertelur 6 netes jadi ayam betina. Gede-gede ayam betina ini dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Berapa bapak baca di koran? Anak perawan yang hamil karena bapaknya sendiri. Ayam. Itu yang dilarang oleh Allah, pergaulan ayam, pergaulan kambing, pergaulan kebo. Itu yang dilarang. Tapi pergaulan yang dijiwai oleh akad nikah yang sah, Allah persilakan bergaul sebebas-bebasnya yang akhirnya melahirkan saudara. Baru sadar sekarang ngajinya. Nah, setelah membangun peradaban dengan akad nikah yang sah, diperintahkan oleh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istrimu dengan baik, dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang dengan istrinya. Mengapa kita tidak kasih sayang sama istri? Mau saya perdalam? Mau saya perdalam? Mau saya perdalam? Bagaimana tidak sayang sama istri? Akibat pergaulan bebas di atas tempat tidur, katakan 1 jam. Yang laki-laki habis bergaul bebas, selesai. Tapi si perempuan akibat pergaulan Anda, dia akan 9 bulan menderita. Ini baru saudara rasa dengan pidato syukur makmun ini. Betul apa tidak? Saudara dengan istrinya bergaul bebas, katakan 1 jam. Selesai bergaul bebas, Anda bebas, sudah tidak ada apa-apa. Tinggal mandi. Tapi istrimu akibat perbuatanmu yang 1 jam tadi, dia akan menderita 9 bulan dia hamil. Bagaimana kita tidak kasih sayang sama istri? Bagaimana Allah tidak memberikan perintah supaya kasih sayang? Dan itulah istrimu. Begitu mau melahirkan, tinggal 2 pilihan, hidup dan mati. Itulah perempuan, tiap melahirkan hidup atau mati saya. Selamat hidup, tidak selamat akibat perbuatan Anda. Ini kasarnya, sebenarnya bukan perbuatan kita, perbuatan bersama. Cuman saya titik beratkan karena ada perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lalu perempuan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i al-mar'atus shalihah. Hiasan yang paling indah di dunia bukan mobil Mercedes, bukan rumah yang gaya istana, tetapi perhiasan yang paling indah wanita yang sholihah,
yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Itulah perhiasan yang paling indah. Disinilah Islam menyuruh membuat satu peradaban rumah tangga. Maka kalau peradaban Islam dilaksanakan, tidak ada kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga itu ada karena tidak menjalankan peradaban Islam. Tegas. Tegas kan? Iya. Saudara mau memakai persidangan, nggak mau memakai, nggak apa-apa. Saya tidak dosa. Wa ma alaina illa. Saya sudah menyampaikan ini peradaban Islam yang indah. Bagaimana tidak indah peradaban Islam? Ayah ibu wajib mencintai, kasih sayang sama anak. Si anak pun ada istilah birrul walidaini. Seorang anak berbakti pada orang tua. Ini hanya dalam peradaban Islam yang ada. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Lalu diatur rumah tangga dengan satu peradaban yang indah. Mulai dari WC-nya kita punya peradaban Islam. Masuk WC dengan kaki kiri. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam WC tuntaskan semua najis. Jangan ada sisa najis yang cair dan yang kental. Keluarkan semua. Kalau saya yakin keluar semua, sucikan. Peradaban Islam bikin pernyataan, najis itu bisa suci dengan 3 syarat. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Mana ada satu peradaban seindah Islam ini? Mana persidangan? Itu baru WC-nya. Dapurnya harus Islam. Ibu-ibu, ada ibu lainnya. Di mana? Oh, di bawah ya. Ya nggak kelihatan. Ibu-ibu mungkin agamanya Islam, tapi dapurnya belum berperadaban Islam. Maka kalau ibu nyuci beras, tolong bu, tanya sama berasnya. Hai beras, dari mana datangmu? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini peradaban Islam. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokanmu, rezeki yang haram. Ini peradaban Islam. Tanya berasnya dari mana? Hasil korupsi haram. Hasil sogok menyogok haram. Rentenir haram, ngurangi timbangan haram, menipu orang haram, ngerampok haram. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokanmu, rezeki yang haram. Baru dunia beres. Mengapa dunia ini tidak beres? Karena di antara kita tidak memikirkan halal haram. Yang penting perutnya kenyang. Halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang. Halal haram tidak peduli. Inilah yang merusak negara. Akibat bangsa Indonesia yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, korupsi merajalela, suap menyuap merajalela, rentenir merajalela, penipuan dalam ekonomi merajalela. Sebab apa? Sebabnya satu, karena bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli. Ini yang merusak negara. Kurang apa saya pidato ini? Mantap. Kemantapan. Iya saudara. Ini peradaban Islam. Kalau seandainya peradaban Islam dipakai, korupsi tidak ada, kan itu haram. Sogok menyogok tidak ada, kan itu haram. Rentenir tidak ada, kan itu haram. Orang timbangan tidak ada, kan itu haram. Nipu orang tidak ada, haram. Kalau seandainya ekonomi ini dipraktekkan, insya Allah pemerintah tidak usah membangun badan perlindungan konsumen. Konsumen pasti terlindung. Habis-habisan saudara. Padahal umurnya 82, mau masuk 83.
Ya Allah, panjangkan umur saya. Saya hanya kontrak untuk menyampaikan peradaban Islam kepada bangsa Indonesia. Soal bangsa Indonesia mau memakai atau tidak memakai bukan urusan Sukron Makmun. Innal huda hudallah. Saya cuma berkewajiban, inilah peradaban Islam. Islam bikin peradaban bagaimana ber-RT, ber-RW. Subhanallah. Saya kira peradaban Islam yang paling indah, bagaimana kita bermasyarakat di RT, di RW, di kelurahan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya hormati tetangga, tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Wala tajassasu wala tabaghadu. Tetangga dengan tetangga tidak mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang dosa. Tapi kalau mendapat orang salah kita luruskan. Tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu wala tadzalamu, dan jangan saling berbuat zalim. Indahnya masyarakat peradaban Islam. Subhanallah. Dalam kita berbeda agama, berbeda suku, melalui peringatan Maulid ini saya sampaikan kepada bangsa Indonesia bahwa Islam paling toleransi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi orang kafir menjadi dua bagian. Pertama kafirun harbiyun, yang kedua kafirun dhimmiyun. Kafirun harbiyun, orang kafir non muslim yang memerangi umat Islam, yang membunuh umat Islam. Kita perangi, kita bunuh. Tapi ada orang non muslim yang Rasulullah sebut kafirun dhimmiyun, orang non muslim yang hidup damai, hidup rukun dengan umat Islam, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Maka umat Islam apa sikapnya kepada orang kafir ini? Umat Islam wajib melindungi jiwanya, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya. Tolong carikan agama yang lebih toleransi daripada Islam. Tolong carikan. Tidak ada. Rasulullah bersabda, "Wa man ada dhimmiyan faqad adani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, Rasulullah katakan sama dengan menyakiti saya. Subhanallah. Wa man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu. Idza ma kuntu khasmuhu khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuh, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Indah peradaban Islam. Ini iklan. Ya, iklan sabun saja boleh, masa iklan agama nggak boleh? Betul tidak, Pak? Saya iklan itu terus terang ada. Mudah-mudahan diterima oleh bangsa Indonesia. Tidak diterima pun saya nggak nyesel. Mengapa? Saya sudah menjalankan kewajiban menyampaikan inilah peradaban Islam. Orang yang berbeda agama, kita bisa hidup rukun. Al-Quran yang menyatakan, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwarihim. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Subhanallah. Inilah peradaban Islam antar umat beragama yang menyuruh rukun, nyuruh damai. Kecuali orang kafir yang memerangi umat Islam, kita perangi. Kecuali orang kafir yang membunuh orang Islam, kita bunuh. Dibedakan. Inilah peradaban. Peradaban dalam ekonomi. Islam bicara ekonomi. Persilakan baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, mulai babul bai', babu syirkah tentang jual beli, bagaimana syarat rukunnya yang sah jual beli.
bagaimana syirkah tentang koperasi, bagaimana tentang penanaman modal, babul korot atau babul kirot, bagaimana tentang pemindahan hutang yang disebut babul hawalah, bagaimana cara pemesanan barang. Persilakan ikuti ekonomi Islam. Dalam sekarang ini timbul pemesanan barang mengadu online, betul? Persilakan mengadu lewat online, tapi dengan syarat dalam Islam, jangan kau bayar kalau barang belum diterima di rumah. Kalau kau bayar duluan, uang bisa hilang. Mungkin dikirim, mungkin tidak. Kalau dikirim nanti kualitasnya mungkin tidak sama dengan pesanan. Persilakan orang Islam pakai pemesanan lewat online, tidak dilarang oleh agama, tapi dengan syarat jangan bayar kecuali barang diterima di rumah. Aman. Tidak perlu lagi Badan Perlindungan Konsumen. Konsumen pasti aman dengan ekonomi Islam. Sedang propaganda saya ini. Boleh kan? Iklan ini saya. Terakhir saya foto. Hampir 2 jam saya bilang. Saya ini juga terjebak karena ketenangan saudara. Saudara tenang, saya ikut tenang pidatonya. Coba saudara tidak tenang, satu berdiri keluar, satu berdiri keluar, satu berdiri, saya tutup. Saya tinggal sendirian. Ya kan? Karena saudara semuanya anteng. Mungkin yang mau ngentut saja masih ditahan. Saya ikut anteng. Yang terakhir, saya bicara tentang peradaban politik menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena pendidikan negara ini wajib. Tanpa negara apa yang akan terjadi dunia ini? Arogan. Tanpa pemerintahan apa yang terjadi? Yang kuat makan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Tidak ada peraturan, perampokan merajalela. Kalau tidak ada pemerintahan yang dolim, masih lebih bagus daripada tidak ada pemerintahan. Pahami? Pemerintahan yang dolim masih lebih bagus daripada tidak ada pemerintahan. Bagaimana kalau tidak ada pemerintahan? Uswatun hasanah, Rasulullah mendirikan negara Madinah. Rasulullah mendirikan negara Madinah yang pluralistik. Dengan piagam Madinahnya, Rasulullah bisa menyatukan yang berbeda agama dan berbeda suku. Ikutilah piagam Madinah. Disitulah indahnya Islam. Dengan piagam Madinah bersatu, mendirikan negara. Nah, lalu kita didatangi penipu-penipu. Kiai, politik itu kotor, Kiai. Politik itu jahat, Kiai. Kiai nggak usah berpolitik. Diam aja di pesantren, tahlilan, marhabanan di masjid. Politik saya saja. Kan begitu toh? Yang melarang berpolitik itu dia berpolitik. Cuman Kiai jangan berpolitik, saya saja. Kiai nggak usah gitu mengatur negara. Ini haram, saya aja yang ngatur biar halal semua. Politik itu tidak jahat. Politik itu satu ilmu yang mulia. Ayo klarifikasi dengan Syukran Makmun. Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Jadi kalau saudara mau mengatur negara, harus belajar ilmu politik. Jangan tidak belajar ilmu politik, ngatur negara, arogan. Harus orang yang mengerti politik. Nah, ilmu politik ilmu yang mulia. Oleh sebab itu pemerintah mengadakan fakultas sosial politik. Kalau mau politik jahat, tutup semua fakultas politik itu. Politik tidak jahat,
Yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Paham ini? Siapa pelaku politik? Supaya rakyat tahu. Yang namanya pelaku politik termasuk wali kota, termasuk bupati, termasuk gubernur, termasuk presiden, termasuk menteri, termasuk anggota DPR dari daerah sampai pusat, pejabat-pejabat tinggi negara. Inilah mereka pelaku-pelaku politik. Yang jahat diantaranya, tidak semua pelaku politik jahat. Diantaranya yang jahat ya pelaku politik itu. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Berapa banyaknya anggota DPR yang masuk penjara? Itulah pelaku-pelaku politik. Maka Islam bicara politik. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik ini terdiri dari manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang bermoral. Jangan sampai pemimpin negara itu mereka yang bermental preman, mental bajingan. Jangan pimpin negara. Betul atau tidak? Mentalnya rusak. Yang kuasa bisa membunuh anak buahnya. Dan itu terbukti. Jadi Islam bicara politik itu karena kembali pada innama bu'ithtu liutammima makarimal, supaya pelaku-pelaku politik ini orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang punya peri kemanusiaan. Inilah sebabnya Islam bicara politik. Hadis politik banyak, ayat politik banyak. Persilakan diskusi dengan Surat Makmur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% hadis politik. Setiap kalian ada pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak kau jadi pemimpin, bermewah-mewahan dengan duit rakyat. Nanti kau di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinanmu. Apa tidak indah peradaban Islam ini? Masya Allah. Jangan enak-enakan jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Akan dimintai pertanggungjawaban. Menjadi pemimpin, Al-Quran memberikan petunjuk. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini ayat 100% ayat politik. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Amanah itu artinya jabatan. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT, jangan sembarangan ngangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan anggota DPR. Berikanlah amanah ini kepada ahlinya supaya berhasil. Ini Quran, bukan Surat Makmur. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Adil. Sampai Allah pesan, ya jadi mannakum sana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangankan karena engkau benci pada satu golongan, benci pada satu kelompok, lalu mendorong engkau untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah kau. Jangan karena benci dan sayang. Karena benci biar tidak salah masuk penjara. Karena sayang biar salah tetap berkeluyuran di hotel-hotel. Inilah hancurnya suatu negara. Karena ketidakadilan. Ini Quran bukan Surat Makmur. Yang meletakkan manusia depan hukum jelas bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa,
bukan profesor dari hukum dari Cina, dari Jepang, tapi nabimu yang meletakkan manusia dengan hukum itu sama. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan Al-Mahzumiyah itu golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu artinya golongan bangsa yang ada di awan, enggak turun-turun ke bawah. Nyolong. Orang kafir Quraisy bingung, ini anaknya orang besar, ini anaknya orang berjasa, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usamah bin Zaid, salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah. Usamah katakan sama Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang besar, anaknya bangsawan, apakah ada hukum selain potong tangan? Datanglah Usamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, mendengar ceritanya Usamah, Rasulullah berdiri. Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Hai Usamah, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa ini hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nolong orang gede, orang besar, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul haq. Tetapi kalau yang nolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor gede kadang-kadang dilindungi, kadang-kadang. Inilah rusaknya suatu kaum, rusaknya suatu bangsa karena ketidakadilan. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah, demi Allah, kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah. Inilah peradaban Islam dalam hukum. Tolong carikan yang lebih indah dari peradaban Islam. Ini habis-habisan. Banyak lagi sikap-sikap berbicara soal politik, tentu mestinya ceramah khusus itu 1 jam lagi. Cuman saya kasih garis-garis besarnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man yastar'illahu lahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa wasl li ra'yatihi haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin itu sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Ini peradaban Islam. Masya Allah, indahnya Islam itu. Inilah peradaban Islam. Maka doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan jangan mati dulu. Kalau dia mati belum memenuhi janjinya, haram masuk surga. Ini peradaban Islam. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fasquq alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya RT, RW, lurah, camat, wali kota, sampai bupati, sampai gubernur, sampai presiden, sampai menteri, sampai DPR. Man waliya min amri ummati, barang siapa yang memegang urusan umatku, fasaqqa alaihim, kemudian pemimpin itu mempersulit urusan rakyatnya, fasquq alaihi yaumal qiyamah. Pemimpin itu, kata Rasulullah, mudah-mudahan nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka peradaban Islam kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Kira-kira yang jalan yang mana itu ya? Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit. Itulah mental yang bukan mental Al-Quran. Kalau mental Al-Quran,
Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian mempersulit urusanmu, akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat. Seorang pemimpin dalam Islam jangan mempersulit urusan rakyat, permudahlah urusan rakyat semudah-mudahnya. Ini peradaban Islam dalam politik. Masih banyak lagi, cuman sudah 2 jam lebih. Ya sudah tua lah saya ini. Bagaimanapun nggak ada yang lebih tua dari saya di masjid ini. Nggak ada. Ya saya yang paling tua. Kawan-kawan saya yang dulu pidato tahun 80-an sudah almarhum semua. Para habaib yang dulu dengan saya pada tahun 80-an sudah innalillah semua. Ya mungkin tinggal Supron Makmur ini ada mungkin yang tua-tua ya, yang masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saya sampaikan pidato saya mulai dari WC sampai presiden. Kurang lengkap bagaimana? Dapur sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan saya. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti saya tunggu hari Jumat depan, pidato saya berhasil apa tidak. Umum harus lapor sama saya, telepon ke rumah saya, Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai, pidato Pak Kiai berhasil. Saya mencari duit 2000-an di Tromol sudah nggak ada. Tuh tanda-tandanya berhasilnya. Ya kalau ada 1-2 itu mungkin yang keliru itu. Tapi kalau mayoritas 2000-an mencari yang 50.000, 10.000 susah, berarti Supron Makmur masih gagal. Harus datang lagi di sini ketika Jumatan. Kalau ketika Jumatan itu yang Jumatan semua di sini. Kalau ini kan mungkin tidak Jumatan di sini kan. Mungkin nanti 20.000 di masjid saudara, di sini tetap 2.000. Itu saja. Berhasil atau tidak berhasilnya pidato saya tunggu Jumat depan. Sekarang hari apa? Masih seminggu lagi. Masih seminggu lagi. Nanti Jumat depan kalau rupanya sudah banyak duit puluhan ribu, berarti Supron Makmur berhasil. Kalau masih 2.000 berarti gagal. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Cintai Islam, mari berkorban untuk Islam. Agama yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Mari kita berkorban sebagian hati.